Oke, baik. Terima kasih Pak Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga kepada Pak Andreas nih, peragawan. Andreas selalu saya sebut peragawan, tampilannya selalu kayak peragawan nih. Apalagi kalau udah ada di atas motornya yang unik. Saya kira ini suatu topik yang sangat menarik, khususnya dihadapkan pada kondisi pandemi ini. Karena memang ini suatu model kepemimpinan yang diinisiasi oleh National Preparedness of Leadership Initiative dari Harvard Public Health dan kalau nggak salah Center of Leadership, yang memang diteliti dengan melihat kondisi berbagai keadaan kritis dan emergensi dari berbagai pihak yang sangat luas, sehingga memang ini disetting sebagai gaya kepemimpinan dalam menghadapi kondisi kritis emergensi termasuk bencana. Dan kalau boleh saya mencoba mengulas dari skala nasional dan skala pasienkesnya, karena sangat terkait. Karena mental leadership ini bukan hanya untuk teman-teman rumah sakit, tapi saya yakin juga bermanfaat untuk berbagai stakeholder yang terkait dengan kebencanaan, terutama gugus tugas. Kita akui bahwa dengan adanya gugus tugas sudah ada semacam bentuk mental leadership yang diimplementasikan, tetapi harus diakui bukan pekerjaan mudah. Sehingga di sana-sini mental leadership ini masih diisi dengan celah-celah, masih ada beberapa ego-ego sektoral yang masih belum bisa dikendalikan. Nah, disinilah mungkin salah satu tantangan di tingkat nasional, di tingkat gugus tugas dan semua jajaran, bagaimana dari dimensi-dimensi yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas secara cerdas, secara matang, mulai dari people-nya, situasinya, kemudian connectivity-nya, yang connectivity ada up, down, dan cross, dan bahkan ada beyond, yang ini semuanya menjadi suatu kesatuan integrasi yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak secara bersama-sama. Itu sebabnya sering-sering mental leadership ini juga disebut sebagai leader of leader. Karena di sini seorang pemimpin yang bagaimana bisa bersama pemimpin yang lain memimpin secara bersama-sama. Salah satu aspek yang saya lihat juga terkait dengan mental leadership sebetulnya bagaimana di samping tadi person kita self awareness, kemudian pengetahuan maupun integritas kita, di samping situasi memang sesuatu yang tidak asing, karena kalau kita dalam manajemen selalu melakukan analisa situasi eksternal maupun internal, yang di dalam situasi ini betul-betul melihat berbagai aspek, baik di lingkungan di dalam, di luar yang mikro maupun yang makro. Dan yang terakhir, connectivity. Nah, di connectivity inilah sebetulnya salah satu yang bisa kita kaitkan adalah konsep pentahelix, di mana konektivitas itu harus terjadi antara government, perguruan tinggi, kemudian media, kemudian ada publik atau community, dan satu lagi pelaku bisnis. Nah, yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, saya kira sangat terkait dengan pentahelix ini, di mana semua aspek inilah yang harus saling bersinergi. Sebagai contoh, hal yang sederhana saja, pada awal-awal kita sangat lemah, karena untuk memenuhi kebutuhan APD dan lain itu betul-betul hanya melihat dari satu aspek. Begitu kita dihadapkan pada masalah, sekarang mulai diberdayakan berkomunikasi dengan pelaku industri, komunikasi dengan para akademisi, demikian juga government membuat regulasi-regulasi, dan media pun ikut berperan, maka di situ mulailah pelan-pelan muncul berbagai inovasi yang menuju kepada kemandirian nasional. Inilah berbagai hal yang terkait dengan aspek-aspek di tingkat nasional. Kemudian kalau kita berbicara di tingkat pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, kita sadari rumah sakit ini betul-betul dihadapkan pada situasi manajemen yang sangat berat. Jadi berbagai burden yang menjadi faktor penghambat, mulai dari jelas-jelas menurunnya revenue karena ketakutan pasien untuk berobat, kemudian pembiayaan yang semakin berat karena kita harus mengeluarkan biaya ekstra untuk berbagai perangkat-perangkat perlindungan untuk pencegahan penularan, termasuk stigma yang belakangan pun makin muncul lagi, yang tadinya sedemikian diapresiasi mungkin mulai muncul stigma negatif terhadap pelayanan, dan ditambah lagi berbagai kendala-kendala di lapangan yang sangat spesifik antar kepemilikan model kepemilikan rumah sakit satu dengan yang lainnya. Tentunya masalah rumah sakit pemerintah dengan masalah swasta sangat berbeda. Nah, dengan kondisi-kondisi itu, model metahelix ini akan menjadi penting. Yang tadi berbagai strategi sudah disampaikan Pak Andreas. Tentunya kalau Sarjito misalnya sebagai rumah sakit pemerintah pusat akan melakukan model implementasi meta leadership ini akan berbeda dengan teman-teman di rumah sakit swasta.
Karena karakteristik budaya orang-orang yang berbeda. Apalagi rumah sakit yang pendidikan yang tadinya di situ harus betul-betul mental leadership itu bergandengan erat dengan perguruan tinggi yang menjadi kolaborasinya. Demikian juga berbagai hal yang terkait dengan praktik di lapangan yang sekarang terjadi. Tidak usah di pemerintah, di rumah sakit pun ego sektoral masih kadang-kadang masih muncul. Itu sebabnya yang lalu pernah kita diskusikan yang simpel saja dengan Pak Laksono di webinar ini juga. Di webinar ini diikuti oleh teman-teman rumah sakit, tapi baru mengikuti secara individu. Nah, mestinya di rumah sakit ini sudah dibentuk suatu tim mental leadership. Mental leadership bukan berarti hanya terlibat utama direktur utamanya, semua unsur pimpinan di situ leadernya terlibat. Dibentuk tim, dibentuk framework, karena kata kunci dari mental leadership ini bagaimana kita membuat suatu framework organisasi yang kolaboratif. Baik kolaboratif itu dihadapkan kepada kemampuan internal, maupun pada peluang-peluang maupun kendala di eksternal. Dengan itu kita petakan, kita formatkan, kita bentuk dengan berbagai penugasan, maka secara tim bisa kita susunlah tim mental leadership ini untuk mengkolaborasikan, baik tadi ke atas, ke bawah, ke lintas sektor maupun beyond-nya, sehingga betul-betul implementasi itu berjalan. Di sini saya tidak berbicara teoritis, mungkin teman-teman dari rumah sakit bisa memulai dari satu uji coba aspek yang kecil saja, satu permasalahan, diambil mata rantainya dari hulu ke hilir, kemudian dianalisa, root cause analysis, dari permasalahan itu siapa yang terlibat, mulai dibentuk tim untuk menyelesaikan masalah itu sebagai model implementasi mental leadership dalam suatu aspek. Setelah itu baru diperluas lagi dengan aspek-aspek yang lain. Moga-moga dengan cara-cara itu, maka mental leadership ini secara bertahap bisa diimplementasikan tidak hanya dalam bayang-bayang teori, tetapi implementasi mulailah dengan yang kecil dan yang mudah dilaksanakan dengan berbasis kepada referensi yang ada di mental leadership. Demikian Pak Andreas, Pak Laksono, moga-moga yang sedikit ini bisa sedikit mempersyarah atau mungkin malah membingungkan, saya juga nggak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.